Bjorka yang asli muncul, saya masih hidup dan bebas. Nama Bjorka kembali menjadi topik hangat di dunia maya Indonesia pasca Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menangkap pemilik akun hacker tersebut. Peretas misterius yang dikenal lewat serangkaian aksi kebocoran data sejak 2020 itu kembali dibicarakan setelah polisi menangkap seorang pria berinisial WFT, 22, di Minahasa, Sulawesi Utara, pada Selasa, 23 September 2025. Namun, di tengah kabar penangkapan tersebut, muncul akun media sosial bernama Borkanis yang mengunggah pesan baru. Kemunculan akun ini membuat publik bertanya-tanya, benarkah Bjorka telah tertangkap? You think it's me? Everyone uses my name, but you don't realize I'm still free. The one who appeared in 2022. Kau pikir itu aku? Semua orang bisa pakai namaku, tapi kau tak sadar aku masih bebas. Yang muncul di tahun 2022. Tulisnya 2 hari setelah konferensi pers. Unggahan itu memicu spekulasi bahwa sosok asli Bjorka masih bebas. Tak lama kemudian, akun tersebut juga menulis pesan lain. Hello Nutrition Agency. Halo Badan Gizi. Yes, I'm still alive and free, just take care of your stupid nutrition agency. Focus on the issues in your country, don't talk about me, before I reveal that damn data. Ya, saya masih hidup dan bebas. Urus saja badan gizimu itu. Fokuslah pada masalah di negaramu, jangan bicarakan saya, sebelum saya membocorkan data itu. Bjorka dikenal sebagai sosok anonim yang sering mengguncang dunia siber tanah air. Namanya mulai diperbincangkan setelah mengklaim membobol data pribadi jutaan warga Indonesia, mulai dari data wajib pajak, vaksinasi, hingga informasi pejabat tinggi negara. Aksi pertamanya mencuat pada 2020, ketika ia dikaitkan dengan penjualan data pengguna Tokopedia di forum Breachet2. Sejak itu, Bjorka aktif muncul di berbagai forum gelap dan membagikan data yang disebut berasal dari lembaga pemerintah maupun perusahaan besar. Pada 2022, namanya kembali viral setelah membocorkan data pribadi sejumlah pihak di tengah kasus Brigadir J. Saat itu, muncul dugaan bahwa ia berusaha mengalihkan isu, namun Bjorka membantah tudingan tersebut. Baru-baru ini Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengumumkan penangkapan WFT yang diduga menggunakan identitas Bjorka. Pelaku menggunakan akun media sosial bernama Bjorka dengan username Bjorkanesia, ujar AKBP Fian Yunus, Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis, 2 Oktober 2025. Selain memakai nama Bjorka, pelaku juga sempat menggunakan alias lain seperti Skywave, Shiny Hunters, dan Opposite 6890. Pelaku hanya lulusan SMA dan mempelajari akses ke dark web secara otodidak sejak 2020. Jelas Fian. Polisi menyita 3 ponsel, 1 tablet, 2 kartu SIM, 1 flash disk berisi 28 akun Gmail, serta 2 ponsel saksi yang diduga terlibat. WFT dijerat UU ITE nomor 11 tahun 2008 Jo UU nomor 1 tahun 2024, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 12 miliar rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.